Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita lanjut kajian fikih, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat, taufik, hidayah dan inayah. Salawatullah wassalamuhu semoga senantiasa tercurah haturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kajian fikih sampai pada bab faslun tusannu sajdatani qubaila salamin litarki ba'din. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu perbuatan, lebih tepatnya satu gerakan yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Karena perbuatan ini, gerakan ini adalah makhsusun lil ibadah. Memang diciptakan oleh Allah sebagai suatu gerakan yang khusus, yang hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagai pengagungan dari yang diciptakan atau seorang hamba kepada sang Khalik penciptanya. Gerakan ini adalah gerakan sujud. Jadi sujud adalah salah satu gerakan yang khusus, tidak boleh sembarangan dilakukan tanpa ada tujuan beribadah. Nah, macam-macam sujud itu terbagi menjadi 4. Sujud yang pertama adalah as-sujudu fis shalah, sujud dalam rangkaian gerakan sholat. Karena setiap rakaat itu pasti ada sujud, bahkan satu rakaatnya itu ada sampai 2 sujud. Nah, maklum untuk sujud dalam sholat. Adapun sujud yang kedua adalah sujud syukur, sujud yang dilakukan oleh seseorang karena bersyukur atas suatu hal. Boleh jadi karena sembuh dari sakit, kemudian dia mengungkapkan rasa syukurnya dengan cara bersujud, atau mungkin terselamatkan dari musibah, kemudian dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya adalah sujud syukur. Adapun cara sujud syukur itu yang utama adalah diawali dengan takbir, kemudian bersujud sebagaimana sujud ketika sholat, dan nanti setelah sujud itu kemudian diakhiri dengan salam. Tapi tetap juga harus memperhatikan, karena sujud itu persyaratannya adalah harus, yang pertama harus suci dari 2 hadas, yang kedua harus menutup aurat, yang ketiga harus menghadap kiblat. Tidak boleh serta-merta kemudian angger delosor sujud, tidak boleh. Jadi harus menutup aurat, menghadap kiblat, tidak dalam keadaan berhadas, jadi harus dalam keadaan suci. Nah, apa yang dibaca? Yang dibaca saat sujud syukur yang utama adalah membaca sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau minimal yang dibaca ketika sujud syukur adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu akhiri dengan salam. Ojo kaya no TV niku, sinten TV niku rada ngawur. Mari bal-balan menang sujud syukur, katokan cekak, gak wudu, madepe mbuh madep nanti. Utawa mari menek jambe menang terus angger ndelosor mawon, ndak boleh.
wonten tata carane. Lah ngoten niku sujud napa? Embuh, aku gak wani ngarani. Yang jelas sujud semacam itu tidak dikatakan sujud syukur. Ya sujud nyungkur paling. Nah, kemudian sujud salat, sujud syukur, yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan saat membaca ayat-ayat sajdah. Jadi di Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang di situ memang dianjurkan untuk bersujud sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ayat yang dibaca adalah kebetulan sedang memuji Allah, sedang memuji kebesaran Allah. Maka saat itu kemudian dalam keadaan sholat maupun jenengan mendengar atau jenengan membaca sendiri, disunahkan untuk bersujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah saat sholat, maka ketika membaca wasjudu waqtarib misalnya, langsung sujud, tidak usah rukuk, tidak usah i'tidal, tapi langsung pas waktu maca langsung dijuk sujud. Setelah sujud apakah kemudian rukuk, sujudnya sholat dibaleni? Ya iya, jenengan berdiri lagi menyempurnakan bacaan surat yang belum selesai tadi. Atau kalau suratnya sudah selesai, maka harus bangun terlebih dahulu, kemudian rukuk dan sujud. Orang kok menisan, aku cegat tangi bolak-balik, rukuk kowe wis tak jamaah, ndak boleh. Ini kalau dalam keadaan sholat. Kalau dalam keadaan tidak sholat, maka ya bertakbir dulu, tidak harus berdiri nih. Ketika membaca pas waktu duduk langsung takbir, kemudian sujud dan akhiri dengan salam. Yang dibaca apa? Kayak tadi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, atau minimal membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, yang terakhir adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dianjurkan untuk dilakukan ketika kita lupa tidak mengerjakan sunnah ab'ad sholat, lupa tidak mengerjakan sunnah ab'ad sholat, atau kita ragu terhadap rakaat yang kita lakukan, maka sebagai penyempurna, karena tadi kita sudah ragu atau kita tadi itu mamang barangkali, itu dilakukanlah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud mergo lali. Apa manfaatnya sujud sahwi? Irghaman lisyayatin. Jadi setan itu ketika jenengan sholat kemudian jenengan kok lupa, baik lupa rakaat ataupun lupa bacaannya, itu setan bangganya luar biasa. Aku sudah berhasil menggoda hamba ini. Jadi memang setan itu ketika mendengar azan dia akan lari sejauh 2 mil. Pas wau wonten azan, setan itu di sekitar sini lari 2 mil. Tapi nek mari azan setan balik maneh. Nggodha wong sing salat. Lah, kita jika lupa akan bacaan-bacaan wajib dalam salat atau ragu dalam rakaat, itu sejatinya adalah sedang digoda oleh setan, dan setan bangga akan hal itu. Maka kemudian ketika jenengan lupa, kok jenengan tutup dengan sujud sahwi, maka sujud sahwi panjenengan itu mengecewakan setan. Setan sakjane seneng malah sedih maneh. Waduh, ya opo sakjane aku wis menang iki mau tak gawe lali. Kok sujud sahwi sean? Kalah maneh iki aku. Lho ngoten. Jadi cara lamongane sujud sahwi niku ngapokno setan ben ora bangga karena telah melalaikan kita. Nah, kapan sujud sahwi itu dilakukan? Tusannu sajdatani qubaila salamin litarki ba'din. Disunnahkan melakukan 2 sujud, yakni sujud sahwi itu 2 kali, Pak. Yang dilakukan qubaila salamin, sebelum melakukan salam. Misalnya jenengan tadi lupa, kemudian aku tadi lupa jumlah rakaatnya misalnya, kemudian jenengan sempurnakan dengan menambah rakaat yang Anda ragu tadi. Nah, sebelum salam itu sujud dulu. Bacaan yang dibaca adalah apa? Subhana
man la yanamu wala yashu. Atau dalam versi lain, subhana man la yanamu wala yaghfulu. Niki jenengan jelas mboten ero. Subhana man la yanamu wala yaghfulu. Kalau subhana man la yanamu wala yashu itu terjemahnya maha suci Allah, zat yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah lupa. Adapun arti daripada subhana man la yanamu wala yaghfulu sama, maha suci Allah, zat yang tidak pernah tertidur dan juga tidak pernah lalai. Sama sebetulnya maknanya. Cuma ada dua versi. Yang kita faham, yang kita hafal biasanya subhana man la yanamu wala yashu. Berapa kali dilakukan? 2 kali. Subhana man la yanamu wala yashu, kemudian duduk, namanya duduk di antara 2 sujud. Nah, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak usah baca apa-apa, tidak usah baca apa-apa. Ada juga yang menganjurkan baca Rabbi firli warhamni wajburni. Tapi yang masyhur adalah tidak usah baca apa-apa di antara 2 sujud sahwi. Di subhana man la yanamu wala yashu duduk meneng mawon sekedar tumainah, kemudian sujud lagi subhana man la yanamu wala yashu, kemudian salam. Tapi onok maneh sujud sahwi itu boleh dilakukan setelah salam. Boleh. Yang masyhur sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ketika jenengan ingat, misalnya aku mangkok lali gak tasyahud awal, anjurannya adalah dilakukan sebelum salam. Loh, mari salam gak eling. Ya Allah, aku mau lali gak tahiyat awal. Piye Gus mari salam? Ndak apa-apa. Jenengan sujud lagi, berduduk, sujud lagi, diakhiri salam lagi. Ndak apa-apa. Masih disunahkan untuk sujud sahwi meskipun setelah salam, sebagaimana riwayat Imam Muslim di dalam kitab Bulughul Maram, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatai sahwi ba'da salami wal kalam. Rasulullah melakukan sujud sahwi setelah salam dan setelah bercakap-cakap dengan sahabat. Jadi bukan hanya setelah salam, Rasul itu malah sudah bercakap-cakap dengan sahabat. Asbabun nuzulnya, Rasul saat itu sholat duhur cuman dilakukan oleh beliau 2 rakaat. Kemudian ada salah satu sahabat yang matur, Rasul duhurnya kok cuma 2? Oh iya dah, yus, ayo tambahi mana? Tambahi 2 rakaat. Kemudian beliau melakukan sujud sahwi setelah salam tadi, setelah salamnya sholat. Lah atas dasar ini kemudian sujud sahwi iku oleh dilakoni masya mari salam. Ndak usah takbir lagi. Nah, kapan sujud sahwi dilakukan? Bila meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ada 5. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8. Pun sunnah ab'ad yang paling mudah kita ingat adalah jika kita meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah, bagian dari sunnah ab'ad. Sunnah itu ada 2, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat itu apa? Sunnah hayat itu diantaranya adalah membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian juga membaca amin setelah Fatihah, membaca surat setelah Fatihah. Termasuk sunnah hayat lagi membaca Rabbighfirli saat waladhdallin amin, Rabbighfirli amin. Kemudian juga membaca tasbih saat rukuk dan sujud. Itu kalau ditinggalkan sunnah hayat tidak usah sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad, sunnah yang hampir menjadi bagian dari salat, ya, saking seringnya Rasulullah melakukan itu, bahkan hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkan, itu adalah tahiyat awal, membaca tasyahud awal, bacaannya maksudnya, bacaan tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah itu jika ditinggalkan maka
dijoli kelawan sujud sahwi. Yang kedua, jika kita meninggalkan kunut saat sholat subuh, meskipun kunut ini masih wilayah khilaf, bagi yang meyakini kesunahan daripada bacaan kunut, maka jika pas waktu sholat subuh kok jenengan meninggalkan kunut, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga termasuk sunnah abad adalah membaca sholawat kepada keluarganya Nabi di saat tahiyat akhir. Jadi tahiyat itu yang wajib membaca sholawatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang wajib. Adapun wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid atau minimal wa ala ali Muhammadin, itu hukumnya sunnah muakkad dan bagian dari sunnah abad. Jika jenengan tahiyat akhir kok lupa tidak membaca wa ala ali Muhammad atau tidak sampai innaka hamidum majid, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, walau nasya ba'dun wa talabbasa bi fardin, jika jenengan meninggalkan sunnah abad dan ternyata sudah melakukan fardu berikutnya, maka tidak usah kembali untuk melakukan sunnah abad yang ditinggal. Maksudnya begini, jenengan pun kadung lali mboten tahiyat awal, sudah posisi berdiri untuk melaksanakan rakaat ketiga. Ini jenengan tidak boleh kembali lagi untuk duduk melaksanakan tahiyat awal atau tasyahud awal, ndak usah. Ya gak apa-apa wis lali. Kalau posisinya sudah berdiri tegak, sudah melakukan atau bersiap pada rakaat yang ketiga, ini ndak boleh kembali lagi untuk melaksanakan tahiyat awal, ndak boleh. Tapi nek posisi tasik ongkong-ongkong, napa bahasa Indonesianya ongkong-ongkong? Tanggung. Jadi masih antara belum sempurna rukuk, belum sempurna berdiri. Loh, aku kok durung tahiyat awal. Nah, ngoten niku yang lebih baik adalah kembali untuk duduk. Melaksanakan apa? Tasyahud awal. Jika sudah berdiri tegak, haram, tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh kembali lagi untuk duduk. Ya wis gak apa-apa, wong hukumnya sunnah. Toh nanti bisa diijoli dengan sujud sahwi. Paham nggih sing kula maksud? Pun. Wala makmuman alaihi audun. Jadi bagi makmum yang misalnya imam kok lupa tidak melakukan tasyahud awal, jenengan pun harus mengikuti gerakan imam yang berdiri tadi. Tidak boleh kemudian mbalelo jenengan tahiyat dewe, imam lali piye gak tahiyat awal lagi, tak tahiyat dewe aku, tidak boleh. Meskipun yang lupa itu imam, karena jenengan posisinya jadi makmum, gak oleh mbalelo aku tak tahiyat dewe, tidak boleh, malah nggak bagus malah. Kalau dina apa? Ya, kita memang ada anjuran untuk mengingatkan subhanallah. Wes dhewe subhanallah saya ambil semawon, berarti imam gak kena dituturi. Ya wes melok imam dablek iku. Nggih. Ora kok gremeng ae iki ya apa imam iki. Lho, jenengan wajib taat. Wes wajib. Wes melok ngadeg kok. Nek mboten ngonten mangke dikhawatirkan salat jenengan sah tapi tidak mendapatkan pahala jamaah eman-eman. Ya wes. Lah nanti setelah imam salam jenengan boleh, karena tadi jenengan kan misalnya imam gak sujud sahwi nisan, jadi imam dielingno gak tahiyat awal dablek tetep tangi rakaat ketiga arepe salam gak sujud sahwi mana imam, ya napa niki? Ya wis ndak apa-apa, jenengan boleh sujud sahwi sendiri, jenengan boleh sujud sahwi sendiri meskipun imam tidak melakukan, boleh. Tapi nggih niku wau ngenteni salam yang kedua dari imam. Karena ini jenengan mboten ngenteni salame imam, niki rada
Balela mana jenengan orang melok imam mana, seperti pertanyaan jenengan kemarin. Jadi sujud sahwi itu dilakukan setelah salamnya imam yang kedua. Ngoten. Terus masih dadi makmum nggih wonten tata kramane. Wonten tata kramane. Maka kemudian ada contoh, misalnya jenengan yakin salat subuh itu ndak wajib kunut. Imame kok kunut, gak oleh jenengan balelan terusno dhewe. Wis tetep ngadeg kok mawon. Masih jenengan gak maca kunut, wis epok-epok melok mawon. Sak marine kunute imam. Ora oleh aku biasa gak tahu kunut kok. Imamku kunut iki apa? Gak penak aku tak terusno sujud dhewe. Oh ndak boleh, Pak. Jenengan mergone pun kadung dadi makmume wong imam sing kunut subuh nggih pun sampean melok. Masih sampean mboten ndonga kunut sampean ngadeg mawon. Sebagai adab tata kramanya makmum ketika jenengan wajib mengikuti gerakan imam. Nah, yang terakhir, sujud sahwi juga dilakukan ketika walinaqli qauliyin ghairi mubtilin. Jenengan memindah rukun tidak pada tempatnya. Misal, jenengan pas waktu ruku niku mboten maca subhanallah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tapi malah maca Fatihah. Utawa nate jenengan pas waktu tahiyat mboten tahiyat sing diwaca tapi maca Al-Fatihah. Nah, untuk kasus yang ketika jenengan tadi memang betul-betul belum baca Fatihah, eling-eling pas ruku, loh, aku iki mau durung maca Fatihah. Kok aku ruku? Nah, ini dianjurkan untuk kembali lagi berdiri. Dianjurkan untuk kembali lagi berdiri membaca Fatihah. Atau jenengan membaca Fatihahnya di saat ruku, dengan konsekuensi nanti sebelum salam jenengan disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena jenengan tadi lupa belum membaca rukun qauli yang berupa Fatihah dan membacanya tidak pada tempatnya. Sakjane Fatihah iku diwaca karo ngadeg, tapi jenengan tadi membacanya pas waktu ruku. Niki saged difahami nih. Nah, ngoten. Untuk bacaan nek keliru bacaan Fatihah, karena yang wajib, rukun qauli yang wajib saat sholat itu hanya 4. Satu, membaca takbir, ini rukun qauli, tidak boleh diterjemah dengan bahasa Indonesia, harus Allahu Akbar. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga adalah baca salam. Apa tadi ya? Pertama takbir, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat, yang ketiga bacaan tahiyat. Ini juga wajib. Yang keempat bacaan salam. Ini semuanya rukun qauli. Dalam kasus ketika rukuk kok belum baca Fatihah, kalau jenengan tidak kembali berdiri lagi, maka boleh dibaca saat rukuk, tapi konsekuensinya jenengan disunnahkan untuk sujud sahwi. Yang terakhir, jenengan dianjurkan sujud sahwi ragu dalam rakaat sholat. Ragu, iki mau telu opo papat, maka jika ragu ambil bilangan yang paling sedikit. Ragu 3 atau 4 berarti ambil yang 3, tambah lagi 1 rakaat. Setelah itu, karena tadi sudah ragu akan jumlah rakaat, maka sempurnakan dengan sujud sahwi. Ini empun ngoten, setan sing sakjane bangga karena sudah berhasil melupakan Anda dengan gerakan-gerakan atau mungkin dengan bacaan-bacaan yang mestinya jenengan baca kok lali, gak dilakoni, maka setan akan kecewa. Terus niku hikmah daripada sujud sahwi dan hal-hal yang mendasari untuk dilakukan sujud sahwi. Kiranya cukup pembahasan pada siang hari ini. Barangkali ada yang perlu diperjelas dengan pertanyaan, kami persilahkan. Nggih, jenenge riwayat wonten malih
Salah satu riwayat niku sujud sahwi niku mboten 2 kali, tapi namung setunggal. Tapi niki kaul mboten masyhur. Nggih jagani menawa kok ana sing ngotot sujud sahwi niku ping pisan. Ya panjene ana ae ulama sing ngarani ngono ku. Bahkan setelah salam pun ada juga yang berpendapat boleh. Mudah-mudahan bermanfaat, saged dados ilmu sing manfaat lan dieling-eling mugi saged nglampahi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.